edisi kedua dengan tema bangkit dan kreatif menjual di masa pandemi. New Malang Post Forum adalah forum yang digagas untuk menyelenggarakan kegiatan yang berfokus pada kajian dan penelitian persoalan-persoalan yang terjadi di Malang Raya, regional, nasional, bahkan internasional, yang dikemas dalam bentuk diskusi, sharing, yang menawarkan solusi bagi masyarakat dan stakeholder penentu kebijakan. Diskusi rutin digelar pada Jumat pukul 13 sampai pukul 15. Hasil diskusi akan menjadi bahan tulisan di New Malang Post secara bersambung dan juga di New Malang Post channel Tunda. Peserta diskusi adalah pejabat terkait dan semua stakeholder dan juga para pakar dari PTN, PTS di Malang Raya. Diskusi New Malang Post Forum ini merupakan kontribusi Malang Post sebagai media massa berbasis lokal dan sebagai bentuk tanggung jawab atas fungsi pers memberikan informasi sekaligus jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk menawarkan solusi sekaligus kontrol sosial. Siang hari ini kita menghadirkan beberapa peserta narasumber. Yang pertama dari DPRD Kota Malang, Komisi B. Terima kasih atas kehadirannya, atas antusiasnya seluruh anggota Komisi B hadir, ya. Mulai dari Pak Agus Trio Purwono, Ketua Komisi B, Pak Nurmala, Bu Lea, Bu Indah, terus kemudian Pak Arif Wahyudi dan Pak Lok Mahfud, Bui. Oh ya, Bui terakhir absen. Kita ditunggu sama tadi. Terus kemudian ada Mas Satya Sandida, owner Nomaden Cafe. Selamat datang dan selamat siang di kantor New Malang Post. Terus kemudian ada ini saya panggil Pak, tapi masih Mas, saya panggil Mas tapi Pak, ya kan? Pak Nuar Suryo B, pakar ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Selamat siang, selamat datang di kantor New Malang Post. Dan juga Pak Rahmat, Kadin Kota Malang. Ini kita juga masih menunggu beberapa UMKM yang kita undang juga untuk hadir. Sebenarnya mungkin karena kesibukan pedagangnya jadi susah untuk jadi diskusi. Tapi memang kita mengundang di sini bukan untuk sambat. Ya, hadir diskusi ini bukan forum sambat, tapi forum inspirasi. Jadi kita mengundang UMKM yang bangkit dan juga kreatif menjual di masa pandemi. Nah, karena nanti misalnya pesertanya didominasi untuk formal, ya mungkin jenengan-jenengan yang bisa menyampaikan ulang formasi atau bagaimana formulanya untuk bisa menginspirasi teman-teman UMKM dan seluruh stakeholder yang terkait dengan itu. Sebelum kita diskusi, seperti yang saya sampaikan tadi, monggo kita awali biar semangat. Ya, Malang Post punya jargon, ya. New normal, new era, new spirit, New Malang Post. Monggo bareng-bareng. 1, 2, 3. New normal, new era, new spirit, new Malang Post. Kenapa begitu? Ya karena Malang Post ini baik. Sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami hadir. Ini kami dari MIB sengaja mewakili selain bikin silaturahim juga paling tidak kami juga perlu nantinya menerima banyak masukan dari informasi dari acara-acara seperti ini. Karena kita sebagai salah satu bentuk kebijakan mau tidak mau juga harus banyak mendapatkan input yang positif dengan tugas dan fungsi kami ini. Baik, yang pertama memang kondisi pandemi ini mau tidak mau membuat konsentrasinya di
berdiri di lapangan memang sangat beragam kondisinya. Ada yang benar-benar terpukul, habis, sulit lagi bangkit, tapi ada juga yang mungkin sudah bertahan. Tapi satu sisi juga ada yang mengalami peningkatan. Kalau yang pas bisnis yang dijalaninya itu sangat dibutuhkan oleh orang di situasi saat ini. Tapi itu mungkin artinya di sini kami melihat akan sangat banyak sekali menginvestasi. Pertama kalau kita melihat perekonomian yang turun karena interaksi ataupun transaksi pembelian yang menurun, juga imbasnya ke pemerintah juga karena pendapatan daerah juga seperti slok. Salah satu yang menjadi keinginan masyarakat itu yang kami tangkap, yang pertama intinya memang ada perhatian lebih dari para pelaku UMKM kaitannya agar bisnis mereka bisa tetap berjalan. Ketika kemarin ada program dari pemerintah pusat, kami dorong sebenarnya agar dinas yang terkait itu bisa membantu para pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan bantuan pusat. Selain juga untuk membantu para PKL mendapatkan langsung tunai dari pemerintah. Dan yang selanjutnya juga harapannya itu para pelaku UMKM ini dibantu. Mungkin ada beberapa yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan ataupun mencicil kebutuhan yang punya utang di bank itu juga realisasi ataupun adanya diskon bunga. Nah, kalau kemarin waktu kami sempat kirim dengan OJK, ya ada program itu sebenarnya ini tidak segampang itu karena ada pihak perbankan juga akan mengalami kesulitan kalau mereka itu memang tantangan itu sedikit pengantar dari kami yang bersama saya. Nanti ngobrol dari komisi yang lain bisa menambahkan terkait dengan prabowo dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Pak Ketua Komisi, dari beberapa proses kita kemarin ketemu beberapa pelaku usaha, itu tentunya kita mendengar ada kegalauan kerisauan mereka untuk bisa survive, untuk bisa normal kembali dengan buka usaha. Tetapi ada polemik ketika kita berbicara peluang. Ya, oleh karena itu saya sebenarnya kepingin mendorong untuk ada pertemuan. Jadi ketika perwal itu diputuskan, itu juga bisa mendorong sektor usaha ini berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perlu ada kebijakan publik yang partisipatif. Jadi mereka harus yang ngomong. Sebenarnya kan ada yang buka, ada yang tutup, tapi pastinya tetap dan seterusnya. Sehingga ada pola kesepakatan apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu yang pertama yang barangkali nanti sebagai evaluasi perubahan itu sama itu bisa diimplementasikan. Kalau tidak ini ya keluar dalam sehingga win-win solution. Yang kedua tentunya terkait dengan keterpurukan ini kita tidak berharap bisnis ini berkelanjutan. Oleh karena itu sektor usaha harus bangkit. Jadi saya tertarik dengan temanya bangkit, kreatif menjual. Kalau yang umum kita pahami biasanya yang usaha-usaha yang offline itu terpuruk akhirnya geser ke online. Dari itu luar biasa. Tetapi memang ada keterbatasan dari sektor usaha menengah ke bawah itu minim akses digital. Minim akses digital. Kadang-kadang ini yang harus ada pendampingan sehingga mereka bisa menyesuaikan. Oleh karena itu dalam situasi pandemi ini kita memang harus bisa segera melakukan adaptasi. Jadi yang pasti menurut saya namanya yang konstan itu kan perubahan. Ya, yang konstan itu perubahan. Oleh karena tapi kita tidak boleh larut di situ. Karena begitu ada perubahan kita harus segera adaptif. Yang membedakan satu dengan yang lain itu nampaknya di respon.
Jadi kalau kita ngomong respon, ini tentunya kita ngomong harus kreatif, harus cepat. Jadi itu kalau itu bisa inovatif, jadi ada inovasi, kemudian ada kreasi, dan kemudian ada kecepatan. Jika ketika kita dalam kebutuhan, ya ini ada kasus di tetangga saya, itu jual kopi, kemudian dia sebenarnya punya mesin kopi otomatis itu yang lumayan terbatas. Akhirnya ada strategi dia menempatkan di pusat-pusat keramaian, tapi juga agak sulit. Sehingga akhirnya dia mencoba untuk, jadi juga lumayan juga direspon, drip cafe, jadi yang bisa ngantar, tetapi juga amat terbatas. Supaya ini dikembangkan lagi kerjasama dengan pemilik kendaraan itu bisa diangkat. Nah, posisi-posisi seperti ini barangkali ini menjadi tetap didorong sehingga keterpurukan ini tidak berkepanjangan. Kemudian resep barangkali ketika kita berbicara usaha dari yang drop ini, ada kemarin saya informasi ada slogan yang ada 3F, fast, cepat, kemudian fleksibel, bisa saja ada diversifikasi usaha, kemudian yang terakhir friendly. Jadi ternyata ada teman saya ini akhirnya dia mencoba membuat daftar teman-teman yang sudah itu akhirnya diakses. Nah, itu ternyata untuk awal bisa menghidupkan usaha dan itu. Dan karena saya tetap berharap kita bisa mendorong UMKM terus bergerak, kemudian pemerintah harus berbuat perusahaan itu. Yang terakhir, saya berharap pemerintah juga cerdas untuk menangkap peluang ini. Mesti harus difasilitasi. Kalau tidak salah hari Minggu nanti ada di Gedung Kartini itu ada semacam apa ya? Jadi display. Jadi usaha-usaha UKM itu ada display di sana dengan tentunya protokol kesehatan yang ketat. Kenapa ini tidak bisa disambut oleh teman-teman pelaku usaha khususnya UMKM? Sehingga saya sependapat memang ada program pemerintah bantuan modal, tapi karena kita tidak ada ketergantungan, harus mandiri. Ya, karena itu kalau yang masih mengakses itu tidak apa-apa, silakan, syaratnya ketat sekali dan pendaftarannya sangat tinggi. Oleh karena itu mudah-mudahan event-event seperti itu bisa digelar. Syukur-syukur New Malang Pos juga bisa menggelar acara-acara seperti itu. Itu saja dari kami sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bergerak ketika PSBB itu ada. Sebelum PSBB, gembar-gembor bahwa bahaya corona, usaha mikro sudah mulai kolam. Kena PSBB hancur. Pemerintah pusat mengamanatkan untuk melakukan langkah-langkah extraordinary dari Pak Jokowi. Maka ada refocusing anggaran. Anggaran dilakukan refocusing dan itu menjadi kewenangan pemerintah daerah tanpa harus melalui persetujuan DPRD. Refocusing yang terjadi ternyata masih fokus kepada penanganan COVID-nya. Itu pun juga tidak maksimal. Karena apa? Ternyata masih banyak kasus COVID di Kota Malang yang tidak tertangani dengan baik, bahkan sampai hari ini tidak menurun tapi terus naik tiap hari. Tiap hari terus naik. Masuklah era pembuatan APBD perubahan. Disinilah peran Dewan ada. Kita menekankan hampir semua fraksi di dalam pandangan umumnya menyampaikan bahwa perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menangani dampak COVID, terutama di bidang ekonomi. Muncullah beberapa agenda kegiatan dan itu langsung dilakukan hitungan anggarannya. Yang disampaikan oleh Pak Nurmala itu adalah memakai anggaran yang kita setujui kemarin. Artinya apa? Ada langkah cepat pemerintah untuk menangkap situasi yang tidak baik ini. Maka dilakukan mau bekerja sama dengan pihak ketiga dengan siapapun, bagi DPR itu tidak masalah. Yang penting fokusnya mengenai, yaitu mengangkat kembali daya beli masyarakat, mengangkat kembali ekonomi yang saat ini terpuruk. Kalau hanya bantuan-bantuan yang sifatnya sesaat, bantuan langsung tunai ya sudah habis. Karena bantuan langsung itu langsung dipakai tidak untuk modal kerja, tetapi pasti untuk konsumsi, untuk modal kerja karena nggak ngangkat. Kalau sudah 3 bulan dikasih 300 sampai 900 nggak ngangkat.
maka pemerintah harus terus hadir, memberikan stimulan, memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berbuat lebih kreatif. Salah satu cara hari-hari ini adalah pemanfaatan teknologi informasi. Ini menurut saya sangat-sangat dibutuhkan. Kalau masyarakat golongan ekonomi atau usaha mikro, teman-teman PKL dan lain-lain jualan kopi tepi jalan itu disuruh main sendiri di aplikasi, saya kira nggak mampu. Maka negara harus hadir untuk memberikan dorongan ini. Di samping itu ada satu hal yang luar biasa. Ketika masyarakat terdesak seperti ini, maka inovasi-inovasi itu muncul. Kalau minggu di tingkat kota ada melakukan semacam display produk-produk kreatif Kota Malang, justru saya mendorong di lingkungan kecil. 45 orang anggota ini kalau mampu mendorong di lingkungan kecil maka akan berdiri. Minggu juga kami di kampung saya sendiri akan melonsing rumah bareng tenis. Disitulah tempat orang menaruh hasil kreasi. Terutama kita fokuskan di empon-empon, di tanaman-tanaman toga dan lain-lain kita kelola dan mereka mampu. Kelemahan mereka alat sederhana, perizinan juga tidak tahu caranya memproses. Ini yang saya harapkan pemerintah hadir untuk terus memberikan pembinaan-pembinaan seperti itu. Khusus untuk PKL saya harap lah pemerintah tidak main busuk. Ini sudah sangat sulit keadaan, tetapi mereka harus ditata, diberi pengarahan jangan sampai mengganggu ketertiban kota, tetapi jangan digusur dulu. Nantilah kalau memang sudah kondisi ekonomi ini positif lagi maka penertiban-penertiban semacam itu bisa dilakukan. Karena saya masih melihat dari pemerintah kota rupanya masih melakukan penertiban itu. Kalau soal pajak maupun retribusi di bidang usaha-usaha, saya kira pemerintah kota sudah cukup baik karena memberikan keleluasaan bagi wajib pajak terutama hotel dan restoran untuk menyetorkan itu. Artinya ada keleluasaan, telat kata tagih di sini. Kita sama-sama tahu lah kondisi dari situ baik, tetapi harapan kami di 4 bulan terakhir ini sampai dengan Desember pendampingan pemerintah terhadap UMKM ini betul-betul masif dan harus dilanjutkan di tahun anggaran baru, tahun anggaran 2021. Karena apa? Saya tidak yakin 2020 recovery ekonomi ini cukup di dalam 1 tahun. Saya nggak yakin. Sehingga mudah-mudahan apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah disusun nanti kita setujui banyak mengarah kepada recovery ekonomi. Pembangunan-pembangunan yang tidak penting kita tidak butuh pembangunan mercusuar hari ini. Pembangunan besar kita tidak butuh, tetapi masyarakat yang ada di tingkatan bawah ini yang perlu dipikirkan. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arif. Monggo ini kita pada khususnya ini malam pos ya minus T malam T malam pos malam T ya. Terima kasih diundang pada terutama Komisi B. Saya tadi masuk dan berpikir, saya pernah berpikir soal ini kira-kira di awal nanti jadi DPR PAW sama Mas Pur, sama Mas Darmo, sama Mas Wisnu. Artinya bahwa Malang Pos hadir untuk sebagai supporting. Jadi bagaimana mempublish pembangunan, bagaimana juga berdiskusi dengan DPR. Dan kemudian disitulah masyarakat tahu bahwa ada konsep-konsep yang dibangun. Maka pers ada di tengah-tengah dalam rangka untuk mensupport, kemudian menselaraskan, bahkan yang stuck menjadi bergairah. Nah, maka New Malang Pos tanpa T ini bermakna menggairahkan. Hadir pada saat normal live ini dengan tagline tadi New Era, New Spirit dan sebagainya. Saya rasa tepat sekali. Khusus pada tema pada siang hari ini menjelang sore bahwa bagaimana UMKM tidak kehilangan kegairahan untuk menghidupkan pasar kan begitu. Ada begini satu kopi day, karena saya pakai kopi saya lagi makan. Dan kaidah fikih mengatakan malah yudra pukul, la yudra pukul.
Kalau kita tidak bisa menggapai hal itu sempurna, maka jangan kemudian itu ditinggalkan. Artinya adalah masa new normal life, kita nggak bisa berpikir perfect, ya. Tetapi bagaimana kita merangkak menuju perfect, itu yang sekarang menjadi sebuah bahasa. Nah, saya punya pengalaman juga sebagai pedagang kecil, ya. Bagaimana kita menangkap pasar, ya, market, dan bagaimana kita menentukan captive market yang betul-betul menjadi andalan kita. Kemudian di situ kita baru produk kita siapkan ya, macam-macam ya. Dan persoalan sekarang pada new normal life ini, pada pandemi ini kan delivery, maka online menjadi sangat marak di fasilitas. Nah, saya kebetulan ini menawarkan program. Mudah-mudahan Komisi B nanti ini ajak ya diundang malam hari ini. Ajak untuk berbicara tentang masalah ekonomi, masalah anggaran, masalah kebijakan yang bersifat kebijakan mikro, ekonomi mikro ya. Ada yang pertama yang harus dibangun adalah spirit masyarakat, bahwa pada saat ini kita harus membaca pasar itu menjadi spirit. Orang ngopi ini kebutuhan, ngopi kan kebutuhan. Tahun 98 saya termasuk orang yang pemain beras waktu itu. 98, 97 itu kan krisis ekonomi. Itu alhamdulillah bangkit, ketika bangkit saya pindahkan. Kemudian ada kreativitas. Ini ada mas kopi, itu mengemas kopi menjadi sebuah sesuatu yang tidak mendesani tapi mengutani. Kemudian baru pemerintah hadir dengan kebijakan, pemerintah hadir juga dengan kebijakan fiskal, dengan kebijakan permodalan dan sebagainya. Nah, masuk kepada Malang, saya agak kemarin itu karena kita cepat harus bergerak. Maka sebetulnya saya berharap di sini ada kolaborasi, ada sinergitas antara akademisi, pemerintah, DPR-nya, dan masyarakat. Ini harus dibangun sebuah komunikasi yang betul-betul menghangatkan. Artinya ketika masyarakat butuh permodalan, pemerintah memiliki konsep tentang permodalan. Ketika masyarakat ini butuh tentang kemudahan berusaha, pemerintah punya kebijakan. Nah, ini lagi kita telusuri, perizinan kita masih terpaku pada monoton regulasi yang sangat kaku. Nah, ini harus pemerintah dengan kebijakan lokal itu harus memberikan kebijakan yang cukup fleksibel. Karena Pak Jokowi itu kan siapa yang menghalangi investasi, maka itu akan ditegur dengan keras dan sebagainya. Ini yang menjadi sebuah pemikiran kita. Kemudian Mas Ali, saya punya di Gedung Kandang, kebetulan ini kan kabel kita ini, rumah kita. Saya punya satu kampung yang saya namakan Kampung Tangguh, ya, Kampung Tangguh informatif dan entrepreneurship. Jadi kalau ngomong diundang, saya undang itu orang-orang. Artinya begini, kampung ini sebelum masa pandemi dia sudah ada di situ tuh online. Ini informasi bahwa kemarin pemerintah kita dorong untuk menganggarkan tiap RW 1 biji kemarin di PAK ini. Nah, Kampung Tangguh informatif dan entrepreneurship itu kayak apa? Jadi satu RW yang punya penduduk 500 kakak, 500 rumah, itu yang menghidupi ataupun yang menggairahkan ya orang ini. Misalnya jual di Kampung Tangguh informatif dan entrepreneurship itu ada marketplace tersendiri di situ. Ya. Jadi bukan RW ini misalnya ada yang jualan nasi goreng, dia punya marketplace. Yang di pojok sana ada tamu, dia hanya pesennya lewat itu. Walaupun itu kedainya itu di pojok paling sempit, tapi melayani masyarakat 500 rumah itu. Dan ini bisa kita jadikan contoh di daerah Madiopuro sini. Kemudian informatif
informatif karena di situ sudah nge-link sistem dispenduk itu dijalankan di etik itu, maka kependudukan itu sudah tercover. Artinya apa? Bahwa masyarakat itu siap untuk menyambut era new era, kemudian didorong dengan online. Nah, terakhir Mas Salim, saya berharap memang ya harapan masyarakat kepada DPR dan pemerintah pertama itu adanya kebijakan yang mengarah kepada tumbuh kembangnya atau recovery ekonomi mikro terutama dengan kebijakan anggaran misalnya. Nah ini barangkali nanti kita bisa mencermati di KUHP 2021 seberapa besar persentase pemerintah menganggarkan recovery yang bersifat bukan hanya konsep, tetapi kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada tumbuh kembangnya itu. Konsep ini dari akademisi, Pak, berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah kota melalui OPD-OPD. Artinya apa? Artinya OPD-OPD itu juga seyogyanya ada tempat, ada ruang untuk berdiskusi dengan akademisi, dengan para pakar ekonomi. Maka ini menjadi kaya bahwa APBD kita memiliki warna recovery ekonomi. Ini yang lagi kita coba, sehingga nanti bisa dilanjutkan sama Mas Nugroho ya, pakar ekonomi. Apa yang kita sampaikan itu dan tidak sebatas ini. Jadi Mas Nugroho nanti tukar-tukar telepon, bisa ngopi di aman. Nomadin bisa kita panggil. Nomadin ini, Nomadin ini. Nomadin ini ya. Udah Pak Bos. Nomadin ini ya. Nomadin tadi. Nomadin. Itu nomadin Pak. Nomadin tanpa N. Nomadin. Oke, terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memperkaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali kiat-kiat bisnis yang bisa Mas Hadian buatkan. Oh, sudah ketemu Pak dosen, Pak Kadin juga. Nah, jadi kesempatan saat ini mungkin menurut flashback ke 4 bulan yang lalu ya, di bulan-bulan Februari, Maret. Nah, Maret itu yang mungkin menjadi mulai istilahnya kalau bagi kita bencananya usaha-usaha yang kecil, yang UMKM, apalagi yang fokusnya dine-in. Kebetulan waktu itu ada 3, akhirnya yang 1 terpaksa tutup, ada 1 cabang yang tutup, yang 2 masih bertahan. Nah, dengan pola pertama memang tidak boleh dine-in, nah itu benar-benar membuat kami langsung ya sedikit banyak goyah, otomatis yang awalnya 100% langsung turun 30%. Itu dipertak di 2 hari terakhir Maret yang pas mulai keluar Parwala bahwa PSBB ya. Nah itu. Nah kebetulan ya memang konsep-konsep online itu mungkin kami sedikit telat juga untuk menerapkan. Nah akhirnya ya mungkin bermanfaatnya untuk sekarang ini jadi itu menjadi salah satu ada insight positifnya lah, bahwa ternyata sekarang memang harus masuk ke digitalisasi murni lah. Tapi memang kebetulan kami kan juga punya mesin untuk produksi kopi kemasan sendiri Pak. Nah di situ branding kami yang biasanya daging kami ubah. Biasanya kopi di pasar, kan kami emang ininya kan enjoy ngopi di pasar karena emang ada di pasar Tawangmangu. Nah itu kami langsung ubah ke arah gimana kita bisa menikmati ngopi di pasar dengan kopi kemasan yang kami buat. Nah itu jadi di IG kami video mengenai ngopi nyeduh kopi robusta dan bed yang kami bikin. Adu-adu di rumah bisa ngopi. Nah terus kami share resep-resep bikin es kopi susu gula aren yang sekarang terkenal. Itu juga kami share resep dan akhirnya yang sempat Maret sampai April itu goyah. Di April itu yang omsetnya roast bean atau kopi kemasan itu bisa nutup langsung untuk
yang terkait, yang sebuah, yang denim. Soalnya emang denim kami terhitung telat untuk digitalisasinya. Jadi ya kita bisa fokus ke arah kopi kemasan itu. Sedangkan kopi antar ya, layanan antar tetap kami coba. GoFood juga kami push untuk marketing, tapi memang karena udah telat untuk promonya di awal, jadi ketika kondisi ini digitalisasinya masih belum dapat momennya. Soalnya baru mulai pas ada bencana. Kecuali kalau dulu udah siap, pas ada bencana itu malah gampang untuk orang udah khalayak mungkin udah pada ngeh kalau kedai ini di Gojek ataupun di Grab udah kuat marketnya gitu. Jadi itu sedikit banyak memberikan insight positif lah, harus mulai sekarang nih harus digitalisasi. Dan kebetulan memang waktu masih banyak-banyaknya pelanggan, saya juga jujur masih semua Instagram saya pegang sendiri Pak. Jadi murni ya semi autopilot lah, Instagram saya pegang sendiri, belum terpikirkan untuk anak yang pegang secara konten sendiri. Seharusnya secara konten itu bisa nge-push untuk kalau anak yang memang ahli di dunia digital, bisa membantu posisi kalau pandemi kayak kemarin itu bisa membantu promosi lebih maksimal. Nah, jangan saya telat, yang seharusnya waktu itu bisa bayar, gampang bayarin malah nggak berani. Mungkin hanya eman gitu, nggak pegang aja sendiri. Nah, coba kalau kondisi kemarin saya udah siap digitalisasi, bayar sedikit, tapi kondisi pandemi mungkin turunnya cuma 10%, 20%. Nah, itu sih kelemahannya memang kalau kita akui, ya saya akui juga banyak yang di dunia online itu memang walaupun saya muda tapi ya memang kadang eman, padahal kalau nilai emannya itu sama kerugiannya malah tinggi kerugiannya. Ya untungnya kami ada produk kopi kemasan itu Pak yang bisa kami drive, yang bisa kami membantu kami untuk menurut. Nah setelah itu Lebaran PSBB mulai dihilangkan, ada kelonggaran kan Pak ya, itu mulai perwal. Nah di perwal itu tapi ya tadi yang saya bilang banyak ketakutan yang ditimbulkan. Jatuhnya memang mungkin pengawasan tapi ya ketakutan juga. Nah itu sebenarnya pas habis Lebaran omset langsung naik, langsung 100%. 1 hari, 2 hari, 3 hari perwal keluar. 4 hari, 5 hari ternyata Tawangmangu yang jadi pusat rapid test pertama. Nah itu langsung 2 minggu Tawangmangu rapid test sampai bilang Beturah juga itu. Isinya lebih kurang langsung makanya tuh langsung. Nah di situ yang sebenarnya itu momen untuk bangkit, akhirnya pelanggan kan udah mulai dibolehin ya dine-in tapi dengan pembatasan. Nah karena kena rapid test orang pemikirannya wah ini kok nek aku ning kene di rapid test lagi nih. Nah itu jadi ya sempat mulai lagi ya gitu Pak. Itu sih kalau yang kemarin. Nah ya baru momentum bagusnya itu di bulan Juli ke April di sini Pak. Akhirnya juga memberanikan diri untuk membuka satu lagi di Pasar Jaya Agung. Ada satu Ramadan lagi yang memang mencoba untuk bermain di kopi pasar tapi yang dengan ya tampilan lebih anak muda lah, biar anak muda nggak takut masuk ke pasar gitu. Jadi itu sih. Nah kesempatan momen-momen masuk ke the next normal ini Pak, menurut saya sih ya kesempatan saya sendiri ataupun nanti pelaku usaha lainnya ya seperti New Malang juga ini bagus pas kondisi next normal ini langsung di scale up, langsung dinaikkan. Dan dalam artian memang mungkin market belum bergairah, tapi kita udah buka bak ya pas market bergairah itu langsung masuk ke tempat kita. Nah itu mungkin yang salah satu strategi yang kami lakukan. Makanya menunggu mahasiswa balik nggak tahu kapan. Tapi nyatanya ketika kami buka yang mulai di Jaya Agung ini ya omsetnya langsung hampir sama kayak normal. Berarti kan kalau mahasiswa balik ya dia udah di atasnya normal. Ya itu karena langsung habis per Agustus itu langsung karena insightnya saya harus ada digitalisasi segera mungkin sih. Nah akhirnya saya ya sekarang konten udah diserahkan anak yang memang ahli di situ mau nggak mau. Nah mungkin kalau kami sebagai anak muda masih meyakinkan yakin
untuk bisa ada teman-teman yang ahli di situ. Tapi kan kalau pedagang-pedagang kaki lima dan yang lain-lainnya mungkin kan kadang malah dia bingung untuk cari yang jago Instagram siapa, gitu Pak. Mungkin kelemahannya itu, makanya peran serta pemerintah untuk membantu di online atau digitalisasi itu seperti itu Pak sebenarnya. Itu dan ya 3C kemarin prinsip yang coba saya terapkan brandingnya itu ada care, community, sama satu lagi itu kolaborasi. Jadi ya memang kondisi kayak gini mau nggak mau kita harus care sama teman-teman yang usahanya lagi susah. Ketika memang dia bisa kita bantu, ayo buat merchandise, kita nanti buat bareng, terus kolaborasi dengan beberapa teman seni untuk menaikkan kembali gairah-gairahnya gitu. Itu sih Pak. Nah bahkan mungkin nanti di bulan November ya kami ada rencana tetap berjuang untuk ada satu lagi nomor ini. Ya ini momentum, soalnya saya kemarin baca momentum setelah arahnya yang normal biasa, terus new normal itu kan berubah ininya. Jadi the next normal itu mulai naik, bahkan mungkin bisa lebih seperti dunia kopi bubuk. Kopi bubuk itu kan kondisi kemarin new normal itu malah penjualannya meningkat Bang. Kalian nggak berani kopi di kafe kan? Saya sendiri aja pemilik warung kopi aja kadang takut ke tempat saya sendiri kadang. Istilahnya mikir-mikir karena ada anak kecil di rumah. Nah, kondisi nanti setelah normal kopi bubuknya kita udah produksinya udah semakin tinggi, kondisi yang jadi juga tetap banyak, jadi otomatis marketnya lebih besar lagi. Itu sisi positifnya sebenarnya. Ini yang dimaksud membaca pandemi. Awal itu yang kena PSBB Pak 70% Pak, tapi setelah 70% ya lewat PSBB ya, PSBB dalam waktu 2 minggu PSBB itu mulai 50%. Soalnya kaget ya Pak. Hari ini normal? Hari ini 80% lah. Ya, Boleh Pak. Itu 80%. 80% kami. Ya, perbaikan ya karena itu. Dan jadi itu semangat gitu Pak. Ketika ada usaha baru yang dibuka di pandemi ini kan menjadi orang yang lain, jadi yang awalnya kemarin takut itu buka itu bisa menjadi gairah. Bahkan yang jawaban Pak Lot tadi ini Marapos bergairah. Ya saya pengen menggairahkan betul Pak. Ya. Oke, sebelum ke Mbak Lea sama Mbak Indah ya nanti bisa nyambung. Mungkin Mas Nugro ya nanti bisa terakhir juga. Bapak terakhir mau kan? Oh gitu ya, terakhir aja. Berarti Bu Lea sama Bina dulu. Monggo.